Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Apa kabarnya? Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita, yakni mengenai sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sempat kita membahas bab yang pertama, yakni sifat niat dan takbiratul ihram. Sekarang kita masuk ke berdiri dan bersedekah. Namun sebelum itu, Pak, kita akan ulas sedikit mengenai takbiratul ihram. Ulama bersepakat takbiratul ihram itu rukun sholat dengan lafaz yang tunggal, yakni Allahu Akbar. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Cuma ada perbedaan pendapat mengenai sampai mana ngangkat tangan itu. Sebagian ulama berpendapat ngangkat tangan itu sampai setentangan, sejajar dengan bahu. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan telapak tangan, jari-jarinya dirapatkan, tidak direnggangkan. Keterangannya an Salim an abihi, dari Salim dari bapaknya. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul idza fataha shalah, apabila beliau membuka sholatnya atau memulai sholatnya, beliau bertakbir, rafa'a yadayhi hatta yu'adhiya mankibai, beliau mengangkat kedua tangannya sehingganya sejajar dengan kedua bahunya, hatta yu'adhiya mankibai, sehingganya sejajar dengan kedua bahunya. Apa yang dimaksud dengan sejajar dengan kedua bahu? Ujung-ujung jari ini sedikit di atas bahu, begini. Sejajar dengan bahu itu begini. Dengan telapak tangan dirapatkan begini. Ini fatwa Imam Hanbali. Berdasarkan hadis dari Salim dari bapaknya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 739, dan Sahih Muslim 390. Sahih muttafaqun alaih, dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama juga, yakni pendapat yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat mengangkat tangan itu sampai kuping, tidak sampai bahu, tapi sampai kuping, melampaui bahu. Keterangannya dari Malik Al-Huwairith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Malik, sesungguhnya Rasul kana idza kabbar,
Nasara asabi'ahu wa ibhamahu syahmata udunai, dan kedua jempol tangan Nabi menyentuh tempat anting-anting. Nah, menyentuh tempat anting-anting. Pergelangan tangan sejajar dengan bahu, jempol tangan menyentuh bagian anting-anting, sedangkan jari-jari yang lain a'la udunai, melampaui bagian atas kedua telinga. Ini fatwa Imam Syafi'i. Hadisnya jelas ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itulah khilafiyah. Jadi ingin saya tegaskan, ada dua macam itu khilafiyah, beda pendapatnya. Enggak ada yang salah, benar semua. Makanya kalau fikih ini, Pak, orang berfikih itu berarti siap berpikiran terbuka. Jadi kalau orang sudah berpikir, tapi dia merasa paling benar, yang lain salah, itu bahaya sekali. Itulah pangkal keributan itu. Jadi kalau dia sudah merasa paling benar, yang lain salah, fikih tidak boleh begitu. Fikih adalah wilayah yang terbuka. Selama yang berfatwa adalah imam mujtahid, ulama yang ahli fatwa, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Imam Samudra ya jangan, itu ahli ngebor, itu lain urusan. Jadi harus begitu. Kalau ahli politik nggak boleh berfatwa, apalagi mu'alaf baru masuk Islam. Mu'alaf baru masuk Islam jangan berfatwa fikih, tapi ceritakan saja pengalamannya, mengapa dia dapat hidayah, itu yang benar. Artis baru hijrah, jangan berfatwa fikih. Saya jadi penimpala kadang, artis baru tobat tiba-tiba berfatwa ngalahin kiai, itu bahaya itu, karena dia tidak punya keilmuan fikihnya. Fikih itu tidak bisa dibuat begitu, nggak bisa sembarangan berfatwa. Sandaran fatwanya ke siapa? Ulama mana? Yang kita nyebutnya madhab. Kata madhab itu sendiri sudah merupakan desakralisasi, agar tidak mensakralkan. Jadi pendapat ulama itu benar secara keilmuan, tapi jangan diklaim paling benar. Jadi disebut dengan madhab, kumpulan pendapat ulama. Madhab Syafi'i kumpulan pendapat Imam Syafi'i. Gak boleh Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya adalah Quran dan Sunnah, beda dengan saya berarti sesat. Gak boleh dia mengatakan itu. Itu namanya sakralisasi. Gak boleh. Makanya fikih itu basisnya adalah kelonggaran. Bapak-bapak silakan pilih yang mana. Tapi cuma dua pilihan kalau angkat tangan. Begini, sama begini. Jadi nggak boleh yang di tengah begini, Pak, atau kurang sampai bahu. Coba saya begini, difokuskan kamera. Karena kita nanti bikin apa? Setiap sesi ada dokumentasinya, Pak, biar bisa ditonton. Nah, kalau Imam Syafi'i itu begini. Imam Syafi'i, andai kata kita di dalam shol, berarti turunkan sedikit bahunya, sikunya, karena biar nggak kena orang. Tapi kalau kita tidak dalam shol, maka begini. Bagusnya dibuka, keleknya dibuka, itu paling bagus. Kalau pendapat Imam Hambali beda lagi. Pendapat Imam Hambali, maka sentuh tangan dengan bahu. Jadi nggak boleh kita itu begini modelnya, nggak boleh. Apalagi malas, Pak, nggak boleh. Yang mana bagus? Ya, biar masuk suara. Ya, jadi tidak boleh begini, tidak boleh juga begini. Ya. Ini masih dada, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh juga begini. Tapi yang benar ambil bahu. Nah, ambil bahu. Sedikit angkat ke atas jari-jari tangannya, ambil bahu. Atau begini. Ini yang dalilnya sahih semua, muttafaqun alaih, fatwanya jelas. Jadi kita nggak bikin-bikin. Itu yang pertama. Baik, kita masuk ke tema berikutnya, yakni pembahasan mengenai bersedekah di dalam sholat, berdiri dan bersedekah. Para ulama bersepakat bahwasanya berdiri di dalam sholat hukumnya fardu, rukun bagi yang mampu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dengan berdiri, kata Nabi. Fa in lam tastati', dan apabila engkau tidak mampu, fa in lam tastati',
Kalau nggak mampu berdiri, faqa'idan, maka duduk. Selanjutnya fa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau engkau juga tidak mampu, maka di atas lambung kanan. Jadi miring, menghadap ke arah kiblat. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 1117, Sunan Abi Daud 952. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai berdiri, kecuali di dalam sholat sunnah ya Pak. Sholat sunnah diperbolehkan untuk sholat duduk kalau kecapean bagi makmum. Apalagi kita tarawihnya model di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah itu kan tarawih 20 rakaat, bacaan panjang-panjang. Tambah lagi nanti sholat sebelum sahurnya. Saya total itu tiap malam itu sholat di Masjidil Haram itu 33 rakaat. 20 rakaat habis isya, 13 rakaat sebelum sahur. Bacaannya panjang-panjang. Sebagian makmum itu duduk sholat karena dia capek. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh dalam keadaan duduk, kecuali karena sakit. Dalam sholat sunnah boleh karena kelelahan. Tapi makmum ya Pak, kalau imam tetap berdiri. Kalau imamnya duduk, duduk semua makmumnya, harus sama ya. Baik, yang berikutnya bersedekap ketika berdiri. Ada perbedaan pendapat di awal. Sebagian besar ulama, yakni jumhur ulama, berpendapat bersedekap di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi ada yang berpendapat tidak disunahkan bersedekap. Pendapat ini pertama disandarkan kepada sebagian dari pendapat Imam Malik. Jadi tangannya di samping badan. Tapi yang paling banyak nggak sedekap itu orang Syiah. Disandarkan kepada mazhab Ja'fari. Saya kalau di Arab Saudi itu melihat di Mekah itu ya, saya agak bingung ini yang nggak sedekap Syiah apa mazhab Maliki gitu. Agak bingung. Karena sebagian mazhab Maliki itu nggak sedekap. Kemudian kalau Syiah jelas mereka memang sholatnya tidak bersedekap, tangannya di samping badan. Hukum asalnya sunnah bersedekap, tidak rukun. Jadi kalau orang tidak bersedekap sah sholatnya. Nah, berarti kita akan mengambil pendapat yang mensunahkan karena dalilnya lebih sahih. Baik, saya ambil dalilnya dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujrin ini melihat Nabi. Rafa'a yadayhi inna dakhala fi shalah. Nabi itu mengangkat kedua tangannya ketika masuk memulai sholat. Kabar takbiratul ihram. Wasafahammun hiyara udunai. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya itu sehingga mencapai kedua telinga. Tsumma tahaffa bi thawbi, lalu menyelipkan kedua tangannya di pakaiannya. Menyelipkan di situ kan kebayang Pak, karena gamis di zaman Nabi itu kan tidak berupa baju kemeja ada kancing begini, kan panjang, lebar. Jadi begitu sedekap itu diselipkan di balik pakaian. Kalau kita kan tidak, modelnya ada model tangan kecil begini. Kalau orang dulu kan lebar tangan, kayak pakai pakaian Korea gitu ya, pakaian Arab zaman dahulu kan lebar gamisnya. Jadi diselipkan di balik pakaian. Tsumma tahaffa bi thawbi, diselipkan di pakaiannya atau di balik lengan bajunya. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Lalu Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap. Dalilnya paling sahih. Sahih Muslim nomor hadis 401. Ini saya menguatkan pendapat yang ditekankan dan pendapat mayoritas ulama adalah disunahkan bersedekap di dalam sholat. Cuman begini Pak, ada perbedaan pendapat para ulama
Tidak boleh. Hanya mengatakan tangan kanan di atas tangan kiri. Hanya sampai situ kalimat. Nggak ditambahin di mana posisinya. Bagaimana cara kita mendapatkan di mana posisinya? Saya ingin gambarkan pendapat jumhur ulama, ahli fikih di zaman awal. Pendapat yang utama maksud saya. Jadi agar tidak liar kita merujuk sendiri. Begini, Imam Ad-Dimashqi menyampaikan terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih fi mahallin wad'il yadain tentang tempat meletakkan tangan ketika bersedekah. Faqala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi, tahta suqah, meletakkan tangan itu di bawah pusar. Nanti saya perhatikan. Wa qala Malik wa Syafi'i, dan berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, tahta sadrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusar. Wa an Ahmad, dan menurut pendapat Imam Ahmad, riwayatan terdapat dua riwayat. Terdapat dua riwayat, asyhuruhuma, tetapi yang paling masyhur yang masuk diketahui berdasarkan pendapat Imam Ahmad adalah wahiyal lati ikhtarahal Kharqi, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Kharqi. Siapa itu Imam Al-Kharqi? Imam Al-Kharqi adalah sahabat sekaligus murid utama dari Imam Hanbal. Imam Al-Kharqi memilih pendapat yang populernya. Bagaimana pendapatnya? Karena dari Abi Hanifah, sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Keterangan ini tercantum dalam kitab Rahmatul Ummah, juz yang pertama, halaman 37 dan 38. Saya perhatikan. Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali, meletakkan tangan itu tahta surah, ini pusatnya, tahta surah, di bawah pusat, dengan kaifiat wad'ul kaffi 'alal kaffi, telapak ketemu telapak. Nah, begini Pak, telapak ketemu telapak. Nah, ini pusat saya. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbal. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, meletakkan tangan itu tahta sadrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusat, menggenggam pergelangan. Ini saya rekomendasi sama bapak-bapak, pilih saja dua pendapat ini. Mengapa pilih saja dua pendapat ini? Karena inilah pendapat ulama tabi'in, pendapat yang paling masyhur, pendapat ahlinya, daripada yang begini. Saya menjumpai di zaman modern kok banyak orang sholatnya begini. Yang sholat begini itu satu, nggak ketemu dalil, dua, nggak ketemu fatwa. Itu siapa yang bikin sholat macam begini? Menyerupai cara sholatnya, cara berdoa orang Yahudi, kan begitu? Atau agama lain menyerupai. Yang benar sesuai dengan pendapat ahlinya, karena Imam Mujtahid ini kan yang paling diakui dalam hal fatwa. Belum ada satupun yang membatalkannya, terutama yang 4 mazhab ini, ulama-ulama yang hafal jutaan hadis. Jadi kalau pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali, wad'ul kaffi 'alal kaffi, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tahta surah, di bawah pusat. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, di pergelangan, di bawah dada, dan di atas pusat. Ini yang paling populer, jelas dalilnya, kemudian juga jelas fatwanya tentang posisi tangan ketika bersedekah. Walaupun saya perlu tegaskan, andai kata ada yang beda dari itu semua, tetap tidak salah, tidak membatalkan sholat menurut saya, tidak membatalkan sholat. Bahkan yang tidak bersedekah sama sekali, ada kan begitu, tidak membatalkan sholat, sah tetap sholat. Karena mengapa? Bersedekah hukumnya sunnah. Cuma saya mau klarifikasi saja, karena kadang-kadang di kampus Pak, anak-anak muda yang lagi semangat itu sholatnya begini,
Saya cuma klarifikasi sama mereka, antum dapat dari mana kata saya sholat yang macam begitu. Hanya secara ilmiah harus tetap disampaikan, tidak disalahkan. Secara ilmiah harus ada hujahnya. Itu fatwa siapa? Nasnya dari hadis yang mana? Oh, ada ustaz yang menyatakan di dada, yang di dada itu ala sadri, memang ada hadisnya Pak, tapi bukan di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dia riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, memang ada, tapi agar tidak terlalu berbeda dengan pendapat ulama di zaman awal, maka usahakanlah yang di dada itu begini. Nah, begini. Jadi di atas tulah hati usahakan, jangan terlalu tinggi di atas. Karena kalau terlalu tinggi di atas, dia akan terlalu jauh dengan pendapat ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama di zaman awal. Jadi ada pendapat yang memang di dada, yang di dada pun berdasarkan hadis Imam Ibnu Khuzaimah, dan itu pun jangan terlalu tinggi agar tidak terlalu jauh dengan pendapat para ulama. Baik, yang berikutnya mungkin sebagai pengantar itu, sekarang kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas ya Pak. Boleh tentang fikih sholat, boleh juga tentang fikih yang lain. Saya persilakan. Assalamualaikum. Silakan. Ini berkaitan dengan sholat duduk kosong. Ya. Memang dia tidak sakit. Cuma ketika dia buang air kecil, itu harus buang air kecil itu habis sembok itu, mungkin kalau dia sholat berdiri karena agak menekan, jadi dia itu terpaksa sholatnya duduk. Jadi bukan karena sakit. Apa itu termasuk di mafot atau gimana? Maksudnya itu sholat duduk, tapi dia karena dia kalau berdiri dia ruku sambil ini dia keluar ujung dari buang air kecil itu, sehingga dia sholatnya duduk. Karena setiap penjelasannya itu kan dia menekan. Dia bercerita sama saya, jadi saya bangun insulan, saya tanyain beneran ini. Nah, terima kasih Ustaz. Iya. Itu sebenarnya bisa disebut sakit juga sih. Itu organ apa namanya? Organ ekskresinya kurang sehat. Udah kurang sehat. Mungkin prostatnya ada bermasalah. Ada orang-orang tertentu memang karena faktor kurang minum atau faktor usia, atau memang sudah ada yang bermasalah di organnya, sehingga kalau habis kencing itu bisa keluar lagi. Begitu nekan, cerit keluar lagi. Yang jadi masalah ketika sedang sholat, kalau dia cerit keluar sedang sholat, sholatnya batal, selananya terus tidak, karena terkena air kencing. Nah, itu diambil kepada pendapat orang sakit, karena dia dalam keadaan sakit Pak, tidak apa-apa, memilih dalam posisi duduk agar tidak keluar. Jadi kalau yang sedang kayak gitu, hindari betul buang air kecil mendekati waktu iqamah. Lebih baik nahan air kencing sebentar untuk habis sholat baru. Karena apa? Itu penyakit sebetulnya. Cuman kalau yang muda-muda kayak saya ini beresiko kayak gitu juga. Masih ngaku muda ya Pak. Muda-muda kayak saya Pak. Tapi obatnya saya sudah tahu. Nggak boleh kurang minum. Nggak boleh kurang minum. Jadi kalau kita minumnya cukup, ternyata air kencing itu harus keluar dengan jumlah yang proporsional. Jadi bersih sekali ya Pak. Jadi kencing itu nggak ada keluar lagi. Tapi kalau kita kurang minum, dia biasanya keluar proporsional, cuma karena kurang cairan. Jadi ngecerit kacau begini. Ngecerit kan. Saya tadi pikir saya apa kebanyakan minum, makin tak kurangin makin jadi. Pokoknya tadi udah wudhu benar-benar gitu. Begitu nggak sih keluar lagi. Kan kerasa ya. Dan itu najis kan, jelas najis mutawasifah. Nah, terkait dengan ini solusinya banyakin minum, cukupkan minum saya. Tapi ada yang memang sudah tua, faktor prostatnya, apalagi sudah pernah operasi prostat sedikitnya,
syar'i, dimaafkan. Jadi kan ada yang apalagi kencingnya diselang, ya? Kencingnya diselang, beraknya juga diselang misalnya Pak. Kemudian dipepes ya, dipepes, dipopok ya, dipopok orang dewasa itu tidak harus selalu dilepas. Yang penting setiap sholat dia wudhu saja. Setiap mau sholat dia wudhu, walaupun dia nggak kentut. Karena apa? Sebetulnya dia membawa najis, tapi karena dia sakit dimaafkan. Jadi baik orang yang kencingnya diselang atau yang selalu pakai popok. Popok kalau mau ganti terus mahal ya. Ya kalau orang kaya nggak ada masalah gitu. Tapi masalahnya kalau orang nggak mampu ya, kayak binaan kita yang sedang operasi ya. Ya orang nggak mampu, popok itu kan mahal. Sebungkus saja 100.000 harganya kan. Kalau sehari harus ganti 5 kali bangkrut ya. Paling isinya cuma berapa kan, satu bungkus satu pak gitu kan. Jadi boleh, tidak apa-apa. Dia pakai berapa jam sekali dia ganti gitu. Jadi ketika dia sholat pun ada najis sebetulnya di dalam popok itu. Tapi karena dimampukan di dalam keadaan sakit, air kencing sudah keluar sendiri. Termasuk tadi dia diselang, nggak apa-apa. Walaupun diselang itu mengalir air kencing, ada air kencingnya, kemudian dia sholat, wudukan saja, wudukan kemudian sholat, sah sholatnya. Itu yang masuk dalam kategori dimaafkan. Termasuk biasanya beginilah, kalau bapak jalan di bekas kampung nggak ada orang, begitu masuk rumah kosong, nginjek septic tanknya itu amplas ke dalam, akhirnya kita terkubur sampai leher di dalam septic tank. Datang waktu sholat kan belum ada yang nolongin soalnya. Datang waktu sholat, apakah bisa sholat di situ? Bisa. Karena apa? Uzur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, nggak ada yang nolongi, wudhu juga nggak bisa. Jadi kita harus dibantu. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada dosa. Itu ngajar ya Pak. Seandainya terjadi kayak gitu, seandainya sangat darurat, apalagi yang sebab sakit tadi. Jadi begitu aja. Silakan, saya ada lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adabnya seorang imam terhadap makmum? Karena makmum ini terdiri berapa usia. Ada yang kuat berdiri untuk lama, ada yang nggak kuat, ya. Ada yang bisa menahan supaya jangan batal, dia tetap batal. Ketemu imam yang ayatnya panjang-panjang, gimana ya? Dan yang kedua, sebaiknya ayat panjang itu dipakainya sendiri, sholat sendiri apa? Sholat berjamaah. Ini kadang-kadang kelebihan kapasitas. Ya, jangankan orang tua saya juga kadang-kadang kebentar. Jadi lama. Bagaimana hukumnya sebagai imam yang bawa ayatnya terlalu panjang? Dan yang kedua, saya mau tanya, seandainya imam akan membawa sesuatu, apakah perlu dia harus terangkan dengan makmumnya dulu baru dia melaksanakan? Artinya kalau nggak sanggup keluar yang makmum. Dan kadang-kadang orang yang baru datang kan bingung, sholat apa ini? Nah, gitu. Itu maksudnya. Sebaiknya imam kalau ada kelebihannya dia bawa, dia harus ceritakan dulu, Pak kita mau begini kan. Jadi sudah siap kan? Kadang-kadang kan orang bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada sahabat Pak, kalau ngimamin sholat itu bacanya Al-Baqarah. Jadi 2 juz gitu, sekali baca 2 juz, 1 kali baca, berdiri, gempur di belakang itu. Rakaat kedua baca Ali Imran. Bahkan di sholat gerhana matahari kusuf ada masjid di Bandar Lampung. Rakaat pertama dibaca Al-Baqarah.
jangan di Mekah sebetulnya. Cuman membuat pola-pola sholat itu penting sekali. Apalagi sholat asar dan sholat zuhur, sholat yang disunahkan diperpendek bacaan, lebih singkat. Rakaatnya lebih banyak asar sama zuhur itu daripada sholat subuh, tapi bacaannya disunahkan pendek-pendek. Ayatnya yang pendek-pendek saja. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Ringankan kalau jadi imam, kata Nabi. Wa la tu'assiru, jangan dipersulit, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, gembirakan makmum, jangan bikin makmum lari. Jajal aja Pak Al-Baqarah 1 juz kita baca misalnya. Yakin dah makmum kapok semua. Pokoknya kalau dia jadi imam, pergi gua kabur duluan ya. Karena bikin lah. Jadi kata Nabi, imam harus mendengarkan, jangan bersulit. Nah, imam harus mengira-ngira, karena lain nada, lain belalang, lain ikan. Kemampuan manusia itu dibikin proporsional, diperkirakan saja. Kalau bacanya panjang kemudian kita baca yang batu-batu, kode ya. Misalnya kode, seolah-olah kode kan, jangan panjang nih. Sahih Bukhari nomor 69. Yang berikutnya, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Nabi bersabda, kalau sholat salah seorang di antara kalian jadi imam, linnas mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka ringankanlah, kata. Fa inna fihi mudha'ifa wa saqima wal kabir. Karena di antara makhluk itu ada orang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang sudah tua. Mengapa tidak boleh diberatkan? Karena di antara makhluk ada orang tua, ada orang sakit, dan ada orang yang lemah. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila dia sholat sendirian, silakan panjangkan sesuka dia. Kalau sholatnya berjamaah, imam ringankan. Tapi kalau sholatnya sendirian, terserah apa mau berapa juz juga, tidak jadi masalah. Makanya Nabi sering memanjangkan bacaan di sholat malamnya, tapi menyederhanakan bacaan di sholat-sholat fardu di bawah. Jadi demikian. Sahih Bukhari nomor 303, Sunan Abi Dawud nomor 794. Yang kedua tadi apa? Seandainya mau apa, ada tambahan, dia cerita lagi. Iya, bagusnya begini. Jadi kalau imam sholat misalnya sih mau ngadain sujud tilawah ya, sujud tilawah di dalam sholat subuh, umumkan sujud dulu, bagus. Karena apa, kita belum biasa. Kecuali di Masjidil Haram, misalnya hari Jumat pengen ngambil sujud tilawah, umumkan. Kita akan mengadakan sujud tilawah. Dan caranya begini, ketika saya sampai di ayat sajadah nanti sujud, yang mau ikut sujud, yang ingin nunggu ya nunggu. Makmum dikasih tahu, jangan sampai makmum ngira di sholat subuhnya 3 rakaat. Ada yang makmum berapa? Sampai hotel panik dia, payah di Mekah. Sholat subuh udah jadi 3 rakaat sekarang. Iya kan, kata saya, iya 3 rakaat, masa nggak tahu tadi kan 3 rakaat sholat subuh kita. Enggak, 2 rakaat kata saya, 3 katanya. Tapi dia pikirnya apa, dia nyebut 3, tadi sujud tilawah. Dia pikir 3 rakaat ya Pak ya. Jadi itu penting, diberi pemahaman dulu baru diamalkan. Disampaikan dulu baru diamalkan. Termasuk doa kunut ya Pak. Kalau subuh udah biasa. Tapi kalau di sholat maghrib kita ingin kunut, kasih tahu kita akan kunut. Kalau sholat isya kita pengen kunut nasihat, kasih tahu kita akan kunut nasihat. Biar nanti pas kita kunut orang nggak sujud kan. Kalau sholat subuh nggak apa-apa, udah biasa. Kalau pengen kunut nasihat pas hari Jumat bisa kunut nasihat. Jadi ya kita kasih tahu sebelum takbiratul ihram kita akan kunut nazilah nanti.
Tapi bagaimana yang ke kiri? Ke kiri itu ada keterangan disandarkan kepada pendapat Imam Ali. Karena kiri itu yang diambil Pak bawah rusuk kiri. Di bawah rusuk kiri kita itu ditutup dengan tangan kiri, telapak tangan kiri, kemudian digenggam dengan tangan kanan. Apa maksudnya? Karena di bawah rusuk kiri itu adalah pintu keluar masuknya setan. Maka itu yang ditutup. Mengapa yang ada yang kiri? Tidak salah, walaupun tidak masuk. Itu tidak salah yang seperti itu. Di bawah rusuk kiri, bukan kotak-kotak, ya. Tapi lebih kepada menutup bagian rusuk kiri tempat pintu keluar masuknya setan. Pendapat yang disadarkan kepada Imam Ali karramallahu wajhahu. Jadi begitu. Silakan ada lagi. Baik, saya tambahkan dulu. Kapan saja kita mengangkat tangan, saya perlu ulas lagi. Mengangkat tangan itu pendapat Imam Hanafi sekali aja. Kalau Imam Hanafi ya, sekali saja. Keterangan beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ala usalli bikum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inginkah aku ajarkan kepada kalian salatnya Rasulullah? Fa shalla falam yarfa' yadayhi illa fi awwali marratin. Nabi salat dan tidak mengangkat kedua tangan kecuali cuma awal saja, pertama saja. Jadi kalau bapak-bapak melihat orang yang mengangkat tangan cuma sekali, sandaran fatwanya madzhab Hanafi atau dan An-Nawawi. Dan tidak salah, tidak apa-apa. Yang sedemikian rupa. Walaupun hadis yang saya bacakan ini kata Imam Tirmidzi bi isnadin dhaif, isnadnya lemah, sanadnya lemah, dhaif, hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua, angkat tangan itu di 3 tempat. Pertama, idza tataha shalah waktu takbiratul ihram. Yang kedua, wa qabla ayyarka'a, sebelum rukuk. Yang ketiga, wa idza rafa'a minal rukuk, ketika bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. 3 tempat. Sahih Al-Bukhari 739 dan Sahih Muslim 390. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Hambali. Lalu 3 mazhab ini menambahkan lagi ada 4 tempat yang keempat. Ngambil hadisnya dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, disampaikan bahwasanya anak dakwah sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena idza dakhala fi shalah, apabila beliau masuk ke dalam salat, kabbar rafa'a yadayhi, beliau bertakbir mengangkat tangan. 1. Wa idza rafa'a yadayhi, ketika rukuk mengangkat tangan. 2. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi, dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. 3. Wa idza qama min rak'atain, dan ketika bangun dari 2 rakaat, habis tasawuf awal, bangun dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, ngangkat kedua tangan juga. Jadi 4. Takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari 2 rakaat, ngangkat tangan. Kemudian rafa'a dari Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengangkat tangan kayak itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Pak tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar menggarasi apa yang aku lakukan ini mencontoh Nabi. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 739, Musnad Imam Ahmad 6293. Begitu. Silakan. Ada yang bertanya Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini kalau sholat makmum Pak suka ada kedengaran suara makmum. Yang kedua suka ada yang nempel kaki, kalau tidak geser lagi
Bismillah. Nggak boleh. Karena nggak pernah cok yang satu. Konsentrasinya pecah. Karena dia sampai begitu cara membacanya. Kedengaran proses enggak. Ada desas-desusnya. Itu hanya jangan. Kata Nabi, bacaan iqroha sirrah. Bacalah secara sir. Bihaitu tusmi'u nafsik. Maksimal terdengar oleh dirimu sendiri. Masalahnya dia mau mendengar kupingnya sendiri budak, Pak. Karena mungkin kupingnya budak inilah yang bikin dia terdengar oleh tetangga sebelahnya. Itu terganggu. Nah, untuk hindarnya kayak gitu, pastikanlah ketika membaca itu mulutnya komatkan. Jadi khawatir terlalu terdengar, kita masuk kategori kuping budak tadi. Efek darah tinggi budak misalnya, Pak. Itu bagusnya yang penting mulutnya komatkan. Berarti meyakinkan pada diri kita sendiri kita sudah baca. Makanya kalau baca itu nggak boleh mingkem begini, nggak boleh. Baca Al-Fatihah itu harus mulutnya harus bergerak, lidahnya harus bergerak, lisannya harus bergerak. Itu rukun qauli soalnya. Jadi harus dibaca dengan lisan. Walaupun tidak terdengar orang, harus dibaca. Jadi nggak boleh orang baca Fatihah begini. Karena Al-Fatihah itu rukun, nggak sah sholatnya. Kalau dia bacanya begini, kan baca dalam hati. Menurut hukum, membaca dalam hati namanya bukan baca, tapi zikir, bukan baca. Makanya kalau bapak-bapak baca Quran, nggak mungkin dengerin orang. Mulutnya komat kami, tapi suaranya nggak sering keluar, agar dia menjadi membaca. Tapi kalau bapak-bapak baca Quran, mingkem, itu namanya bukan membaca, tapi berzikir, hanya mengingat saja. Itulah bedanya. Jadi usahakanlah biar tidak terdengar orang, mulutnya komat kami, tanpa harus mengeluarkan suara yang sampai mempengaruhi yang samping. Karena itu akan mempengaruhi konsentrasi yang lain. Selanjutnya yang kakinya nempel. Nah, kalau zaman corona nggak boleh yang jelas. Kalau zaman corona kan harus berjarak begitu. Kakinya nempel. Sawu sufufa. Sawu sufufa itu ratakan. Artinya ratakan sop kalian, barisan. Nah, kata sawu sufufa ini ratakan sop kalian ini, ada yang memahami nempel. Ini yang saya klarifikasikan. Di kalimat meratakan sop itu nggak ada satupun definisi nempel, nggak ada. Kalimat nempel itu nggak ada. Jadi kalau nempel itu sebetulnya itu sudah penafsiran, pemahaman. Tapi kalau nempel boleh nggak? Boleh. Tapi sesama yang mau nempel. Nanti yang mau nempel ngejar yang nggak mau. Nempel kita udah geser ngejar lagi. Udah kita geser ngejar lagi, bikin jengkel. Rasa-rasa injak aja kaki. Bagi yang suka nempel nempel, ada apa-apa. Bagi yang nggak suka nempel jangan nempel. Karena nempel juga adalah pemahaman. Jadi saya juga heran, pernah saya sholat di Bandar Lampung ini, di rumah sakit malah sholatnya itu. Sholat di rumah sakit, imamnya itu melotot, saya kita akan mulai kalau nggak kita bersama. Waduh, jadi kaki itu sama, dia nggak akan bergerak aja. Kalau nggak nempel kaki, nggak sah sholat kalau nggak nempel. Nah itu agama dibikin kaki. Dia pakai hadis yang mana nempel? Tidak ada satupun. Sawu itu rapikan. Jangan taruh ke belakang, jangan taruh ke depan. Ratakan sholat tersebut. Rapikan, rapatkan tidak harus nempel. Lagi apa Pak? Lagi rapat di kantor. Jangan bayangkan kalau rapat di kantor bukan beda. Kata rapat itu kan artinya tidak longgar, tidak proporsional. Ya coba lihat orang Arab sholat aja Pak, nggak ada yang kayak gitu. Enggak. Apalagi kadang-kadang kita ini nggak proporsional rapatnya. Yang didahulukan kaki, padahal hadisnya mankibahu bimankibi sholat. Bahu dengan bahu, kodamu bi kodamu, kaki dengan kaki. Dahulukan bahu,
begini maksudnya. Dibuat rata bahunya, dahi yang dibuat rata. Jangan dudukan kaki. Kalau dudukan kaki mekar memang. Kalau bahu yang didahulukan, bahu tidak akan mekar. Seginilah ada proporsi. Tapi kalau didudukan kaki, ya gini. Makin lebar, kan terlalu lebar. Akhirnya kayak itu bukan apa, malah lebar. Makanya Nabi mengatakan mankibahu bimankibi sahih. Bahu dengan bahu, karena bahu tidak akan nampak. Seginilah ukuran bahu kita. Nah, posisi kaki kita seproporsional dengan bahu. Itu bagus. Kalau ada jarak longgar di masa sudah di luar corona ya, kita isi, kita rapat. Jadi sekali lagi, menempelkan kaki dengan kaki hanya penafsiran. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan nempel, tapi ratakan, rapihkan, tidak boleh longgar. Jelas ya? Masih ada? Satu itu tadi. Cukup ya? Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan suaranya terang itu Pak, karena clip-on-nya belum ada, biar lebih jelas suaranya. Insya Allah nanti setiap sesi kita dokumentasikan bentuk video biar bisa diputar ulang. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sudah